Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa mengkaji kembali tentang tafsir Al-Qur'an Mitra Pas sore kali ini. Dan tentunya tak lupa juga salawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian yang bisa Anda simak. Insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas. Ada program udara namanya adalah kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan kebetulan sore kali ini kita sudah sampai bahasan tentang surat Al-Qasas ayat 74. Nah, tentunya nanti Anda bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa menggunakan beberapa media. Kalau pengguna telepon di 02953858877. WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note di 0852779991001 Mitra Pas. Kami juga ada fanpage ya, karena ada audio visual di sana yang bisa Anda simak Mitra Pas. Fanpage kami ada di Radio Pas FM Pati 2, ada podcast kami di sana. Anda bisa sebar linknya ke iwan Anda sehingga ketika acara ini selesai pun Anda bisa mengkaji ulang. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga kru Pas FM yang sore hari ini bertugas semuanya, terkhusus Pas Ari yang selalu setia mendampingi kegiatan kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah meningkatkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Qasas ayat ke-76 74 maksud saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syurakaiya alladhina kuntum taz'umun. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ وتقليل لمن عبد مع الله إلها آخر. Bahwa ayat ini adalah panggilan yang kedua, panggilan taubih, panggilan untuk mencela kepada siapa saja yang menyembah kepada selain Allah. Yunadihim ar-Rabbu ta'ala ala ru'usil asyhad. Allah kelak di yaumul akhirat memanggil para penyembah-penyembah selain Allah. Aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun ay fi darid dunya. Mana Tuhan-Tuhan yang dulu kalian sembah? Apakah hari ini bisa menyelamatkanmu? Apakah hari ini bisa memberikan manfaat kepadamu?
Aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun? Mana sekutu-sekutu bagiku yang dulu kalian katakan sebagai Tuhan? Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Kemudian didatanglah setiap umat ini seorang saksi. Qala Mujahid, yakni rasulan. Imam Mujahid menyatakan yang dimaksud syahidan adalah seorang utusan. Fakulna hatu burhanakum. Berikan bukti-bukti kalian. Ay ala sihatima idda'itumuhu min anna Allah syuraka. Mana buktinya kalau Allah memiliki sekutu? Dulu kalian di dunia menyembah kepada selain Allah. Dulu kalian mengatakan Allah memiliki sekutu, memiliki anak, memiliki pendamping. Sekarang mana? Dan ini adalah penjelasan secara teoritis bahwa Allah itu ya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki bandingan. Jadi sebagaimana secara teologi, seandainya Tuhan ini lebih dari satu, maka dunia ini akan rancau, akan berebut otoritas. Tuhan pertama ingin menciptakan A, kemudian diveto Tuhan kedua ingin menciptakan B, begitu seterusnya. Jika seandainya Tuhan yang pertama memiliki keputusan A, kemudian Tuhan yang kedua menyatakan manut, Tuhan ketiga menyatakan siap, begitu seterusnya. Lalu pertanyaannya, ini Tuhan yang kedua, ketiga, keempat, ini Tuhan macam apa? Kok siap-siap saja tidak memiliki otoritas? Tuhan itu harus memiliki otoritas. Dan ini adalah mencela perilaku-perilaku siapa saja yang menyembah kepada selain Allah. Fa'alimu annal haqqa lillah ay la ilaha illa ghairuh. Falam yantiqu walam ya yuhayyiru jawaban. Kelak nek wis nang ngene dina akhir kiamat dihadapkan dengan Allah, kemudian ditanya aina syuraka'i alladzina kuntum tasumun, mereka baru paham bahwa apa yang disampaikan para utusan, para ustadz, para tabi'in ternyata benar bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illa ghairuh. Maka ini sejalur dengan hadis Nabi bahwa setiap umat itu pada dasarnya tidur. Nanti ketika mati, faidah matu intabahu. Jadi umat, ya kita termasuk ini, ketika masih hidup itu justru diibaratkan orang yang sedang tidur. Nanti ketika mati baru tersadar. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita masih hidup ini kadang sadar, kadang banyak tidak sadar. Kadang dinasihati tentang kebenaran masih belum nampak dalam akal pikirannya. Tapi nanti ketika sudah mati, manusia akan benar-benar melihat, oh ternyata benar la ilaha illallah. Oh ternyata benar dunia ini dalam genggaman Allah. Oh ternyata benar ada malaikat, ada pertanggungjawaban. Wa idza matu intabahu, justru manusia ketika telah mati ia akan tersadar tentang kebenaran Allah, kebenaran janji Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ay dhahabu falam yanfa'uhum. Dan ternyata apa yang dijadikan sesembahan selain Allah itu terbuang sia-sia. Apa yang mereka dustakan tak ada manfaatnya sama sekali dan tidak bisa memberikan apapun kemanfaatan bagi mereka. Kita lanjutkan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala al-Akhmas anil Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala
Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Saat temani Qarun itu bagian dari umat Nabi Musa. Qala ibnu ammi. Jadi Qarun ini adalah putra dari pamannya Nabi Musa. Jadi ya sepupu. Wa kada qala Ibrahim an-Nakhai. Ini sebagaimana pendapatnya Ibrahim an-Nakhai. Lah jalurnya begini. Qala Ibnu Judas, huwa Qarun bin Yushab bin Qahis. Qarun ini putra dari Yushab, putra dari Qahis. Wa Musa bin Imran bin Qahis. Jadi muaranya kakeknya sama Qahis. Wa atainahu minal kunuzi. Qarun ini diberikan Allah harta banyak. Amwal ya maksudnya. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwah. Jadi kunci gudang perbendaharaan hartanya Qarun ini banyak sekali sehingga tidak mampu dipikul hanya satu orang yang kuat. Liyasqala hamlaha al fa'amu minan nasi likasratnya. Karena saking banyaknya kunci-kunci tersebut terasa sangat berat untuk dibawa beberapa orang. Jadi untuk membawa kunci gudang-gudangnya Fir'aun ini diperlukan alat-alat, keledai, kuda dan sebagainya. Qal al-Aghmas an Khaisamah kanat mafatihu kunuzi Qarun min juludin kullu miftahin mislul asabi. Jadi perbendaharaan gudang-gudangnya Qarun ini memiliki satu kunci yang sebesar jari ya. Dan saking banyaknya ini nggak mampu dibawa oleh beberapa orang. Terus kunci-kuncinya ini disimpan di dalam peti. Faidah rokibah hamalat ala sitina bigholan. Ketika Qarun ini pergi, kunci-kunci ini kemudian ditaruh di peti dan dibawa oleh sitina bigholan. 60 bihol yang terdapat tanda putih pada kepalanya. Artinya bihol-bihol yang membawa kuncinya si Qarun ini berjumlah 60 dan kemudian kepala dari bihol ini dikasih tanda putih. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ay wa'adahu fima huwa fihi salihun qaumuhu faqalu ala sabilin nusqi wal irsyad la tafrah bima anta fihi ya'nuna la tabdil bima anta fihi minal mal. Kemudian ada orang ahli nasihat dari kaumnya Qarun yang kemudian menasihati Qarun agar jangan terlalu sombong, terlalu membangga-banggakan diri, karena perilaku yang seperti ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul farihin. Qala Ibnu Abbas yakni al-murahin wa qala Mujahid yakni al-asyarin al-batrin alladzina yashkuruna Allah ala ma atahum. Jadi perilaku menyombongkan diri, tidak mau bersyukur, memiliki sifat ujub ya, dalam perspektif tasawuf. Ujub itu artinya merasa hebat, merasa takjub dengan kekuatan yang ada pada dirinya, melupakan campur tangan Allah. Ini bahaya sekali. Jadi Qarun awal mula ia ini menjadi lalai itu karena ujub. Ia merasa bahwa hartanya yang banyak itu didapatkan dari usahanya, dari kepandaiannya mengelola keuangan. Dan ini ujub. Lah yang bisa kita lakukan adalah memeranginya dengan syariat, thariqat, hakikat. Syariat itu cara secara zahir. Ketika kita beribadah ya tentu syariatnya berusaha sesuai dengan rukun dan syarat. Ketika kita bekerja, syariatnya kita bekerja secara baik dan benar, secara ketentuan hukum, dan kemudian ada konsep thariqat. Thariqat itu nejo ati maring Allah karidhoan, bahwa
hati kita di dalam melakukan aktivitas, kita sholat ya atas dasar ketaatan kita pada perintah Allah. Begitu juga kita bekerja ya juga atas dasar untuk memperkuat ibadah kita. Kemudian ada konsep hakikat. Hakikat itu amandeg-mandeg ing kanugrahane Allah. Kita melihat bahwa kita bisa sukses mendapatkan jabatan, harta atau apapun itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut konsep syariat, tarekat, hakikat. Kemudian wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ai istamil, bekerjalah kamu. Ma wahabakallahu min hadal mal al jazil. Ayo bekerja untuk mendapatkan harta yang baik. Wa ni'mah at-ta'ilah fi ta'ati rabbik. Kemudian setelah mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, kita jadikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Wa taqarrub ilaihi, mendekat kepada Allah bi anwa'il qurbati allati yaqsiluha bi asawabi fid dunyal akhirah. Dengan harta kita bisa memberikan nafkah untuk keluarga. Dengan bekerja dan memiliki harta, kita bisa ikut kontribusi membangun fasilitas umat, masjid, pondok pesantren, madrasah diniyah, atau fasilitas sosial yang lain, jalan raya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi ini perintah bahwa kita di dalam beribadah juga harus seimbang antara ibadah dan bekerja. Jangan karena alasan ibadah mendekat kepada Allah kemudian kita menjauhi, tidak mau, malas untuk tidak bekerja. Ini keliru. Karena wala tansa nasibaka minad dunia. Bekerja apapun profesi itu, sebagai pejabat, sebagai petani, pedagang, kalau ini diniatkan sebagai bentuk wasilah kita agar memperkuat ibadah kita, takarrum, mendekat kepada Allah, apalagi di bulan-bulan Asyura seperti ini, ada banyak keterangan tentang ibadah-ibadah sosial, yaitu menyantuni anak yatim. Meskipun hadisnya ini statusnya dhaif, tapi tidak apa. Juga ibadah-ibadah sosial yang di bulan Asyura ini, tanggal 10 Asyura, ada hadis man awsa'a ala ahlihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang menyenangkan, membahagiakan keluarganya di tanggal 10 bulan Muharram seperti ini, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dalam rezekinya dalam 1 tahun. Ini meskipun dalam perspektif ilmu mustalah hadis kualitasnya dhaif, tetapi ada ulama ahli hadis yaitu Sufyan bin Uyainah yang beliau dalam biografinya beliau mengatakan mengamalkan hadis ini dan merasakan asarnya selama 60 tahun. Jadi tidak masalah kita mengamalkan hadis-hadis dhaif, tetapi dalam rangka fadhailul a'mal itu tidak masalah. Nah, ini dapat ditopang dengan bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita bahagiakan keluarga kita setelah kita bekerja. Nanti di tanggal 10 Muharram kita bahagiakan keluarga kita, baik dengan hadiah, dengan makan-makan, atau apapun yang bisa membahagiakan keluarga kita. Dan kemudian jangan lupakan anak-anak yatim. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam beberapa karyanya yang manuskripnya ini justru banyak berada di Vatikan, Italia, itu beliau meriwayatkan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura, maka Allah akan melimpahkan kebaikan sebanyak rambut anak yatim itu. Jadi ini adalah ibadah sosial yang tentunya harus ditopang dari bekerja, karena kalau nggak bekerja tidak bisa beramal sosial. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ay ahsin ila khalqihi. Berbuat baik kepada semua makhluk Allah, khususnya yang kaitannya dengan ke depan tanggal 10 bulan Asyura adalah ahli keluarga. Kita senangkan, kita bahagiakan keluarga kita. Meskipun membahagiakan keluarga ini kewajibannya setiap hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan, tapi di tanggal 10 bulan Asyura ini sangat istimewa, berbeda. Dan ini diamalkan oleh
Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis, dan beliau mengatakan ada asar kebaikan dari perilaku itu. Wala tabghil fasada fil ar, jangan berbuat kerusakan. Aila takun himmatika bima anta fi antusida fil ar wa tasi ila khalqillah. Jangan kau dengan akhlakmu, ucapanmu atau pekerjaanmu ini merusak bumi. Karena bumi ini tempat kita nanti dikebumikan. Jadi bumi ini makhluk Allah. Bumi juga tidak suka kalau ada bagian dari dirinya kemudian diambil dan kemudian dirusak. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan orang yang berbuat kerusakan. Nah, khususnya di bulan Muharram ini ada banyak kejadian yang terjadi di tanggal 10 Asyura. Pertama adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam ya di bulan Asyura. Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Kemudian Nabi Yunus juga diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus juga di tanggal 10 Asyura. Dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dengan menyeberang Laut Merah juga di tanggal 10 Asyura. Maka Nabi dalam satu hadis itu pernah bertanya kepada orang Yahudi, kenapa berpuasa di tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi mengatakan karena Musa terselamatkan oleh Allah pada hari itu. Dan Rasulullah mengatakan kami lebih berhak atas Musa. Dan Nabi agar tidak menyerupai orang Yahudi dimulai dari tanggal 9 dan tanggal 10 atau sesudahnya 10 dan 11. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dialog interaktif, monggo Mas Ali. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, berdialog, berdiskusi, Anda bisa telepon di 0295385 877, kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Dan untuk Anda yang bergabung, Anda bisa komentar juga di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Arwani yang ada di Juwana ini menanyakan tentang bulan Syuro akhirnya katanya menjadi sebuah tradisi kalau pangapunten nggih niki untuk orang Jawa katanya juga tidak berani untuk duwe gawe baik itu nikahan atau juga hitanan segala macam, bahkan ada beberapa pekerjaan yang mereka juga harus nyiri atau juga tidak berani dilaksanakan pada saat bulan Syuro, termasuk juga bikin rumah juga kadang seperti itu. Ini bagaimana? Apakah juga sama yang tadi disampaikan atau bagaimana mohon mencerahnya? Katanya ada beberapa yang menghormati juga, katanya ini Syuro. Yang repot lagi Nyi Roro Kidul mantu, seperti itu Ustaz, mohon mencerahnya monggo. Jika meyakini itu dengan hakikat bahwa barang siapa yang kemudian memiliki hajat di bulan Syuro benar-benar mempunyai hakikat yang absolut, itu keliru. Karena apapun itu ya Allah. Jadi kebaikan Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayati ila anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Tetapi kalau tidak melakukan kegiatan atas dasar sebagai penghormatan kepada adat, ya sah-sah saja. Al-adat muhakkamah. Jadi ada beberapa hukum yang hukum syariat, hukum syarat, hukum syarak maksudnya, hukum akal yaitu teologi dan hukum adat. Jadi kalau sebagai penghormatan ya, tidak melakukan ya karena kita mungkin menghormati karena ini ada asyhurul hurum sebagai adat kita, ya sah-sah saja. Tapi kalau kemudian terlalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang nanti kemudian memiliki dampak yang di luar kuasa Allah sehingga kemudian memastikan kalau begini kemudian begitu, itu tentu tidak tepat yang seperti itu. Demikian Mas Adi. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 385877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Dan yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nurjana, katanya bulan Asyura ini juga bulan yang wingit, ada beberapa kejadian nabi-nabi terdahulu seperti itu nggih Ustadz. Dan itu akan ada beberapa kegiatan seperti saum dan lain sebagainya. Dan untuk kebaikan kita
untuk mendatangkan rezeki apakah juga bisa kalau di doanya ada beberapa niat ke arah sana di samping juga nyari pahala? Mohon pencerahannya Ustaz. Bulan Asyura bukan bulan yang wingit, justru Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Sehingga orang-orang Arab meskipun di era jahiliyah ketika bulan Muharram mereka itu tidak saling bermusuhan, tidak saling berperang, gencatan senjata. Terus kemudian hal-hal yang besar itu justru berkah terjadi di bulan Asyura, khususnya tanggal 10. Tadi saya ceritakan diterimanya tobatnya Nabi Adam juga di tanggal 10 Asyura. Maka kita ya memperbanyak membaca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga kebaikan. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus ya tanggal 10 Asyura. Ya, kita perbanyak doa Nabi Yunus di bulan Asyura, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun melintasi Laut Merah itu juga tanggal 10 Asyura, justru malah bulan berkah. Makanya beberapa amalan-amalan diantaranya yang bisa melapangkan rezeki, yaitu sebagaimana yang tadi diamalkan oleh Sufyan bin Uyainah, yaitu mengamalkan sebuah hadis, man ausa'a ala ahlihi fi Asyura, yaitu barang siapa yang membahagiakan keluarganya di tanggal 10 Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Nah itu bisa dipraktekkan. Nanti tanggal 10 Asyura itu kelihatannya kalau nggak Sabtu Ahad Mas Adi. Nah itu nanti coba keluarganya ajak makan-makan, nggak harus mewah. Ya mungkin yang biasanya masaknya apa gitu, terus kita beli ikan, masak-masak, makan di rumah, atau apalah yang bisa membahagiakan atau membuat hadiah begitu. Terus kemudian yang kedua yang bisa melapangkan rezeki juga ibadah sosial terkhusus kepada anak yatim. Ini landasan teoritisnya adalah dari riwayat di dalam kitab ini, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, artinya mengusap ini menyantuni, bukan hanya mengusap saja tapi tidak memberi apa-apa, itu maka nanti akan diberikan kebaikan oleh Allah yang melimpah ruah. Ya ini silahkan dilakukan. Terus kemudian yang ketiga juga ini malah hadisnya sahih, berpuasa. Yaitu Nabi mempunyai sebuah keinginan, insya Allah tahun depan saya akan puasa mulai tanggal 9. Tapi takdir berkehendak lain. Sebelum Nabi ini mengamalkan itu, Allah sudah lebih menyayanginya, yaitu intiqala ila rahmati ila malikil a'la, yaitu Allah memanggilnya. Demikian Ustaz. Baik, Anda juga bisa komentar Mitra Pas di fanspage kami Radio Pas FM 42. Silahkan, pertanyaan-pertanyaan masih terus kami nantikan. Anda bisa masuk di 02953858877. Kemudian juga untuk WhatsApp di 085277999101. Baik, yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Mas Ridwan yang ada di Kauman ini menanyakan tentang bulan Syuratul Muharram ini kan identik dengan kita melakukan gencatan senjata apabila perang. Nah, apabila ditarik dengan kejadian sekarang sebagai umat Islam, apakah betul kita tidak bisa memerangi atau melakukan perlawanan kepada musuh kita? Tetapi kalau kita digempur bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, artinya bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan, bahkan sejak era jahiliyah sudah memiliki tradisi turun-temurun. Perang sebesar apapun itu ya tetap berhenti. Tetapi juga pernah namanya sejarah itu terjadi ketika kaum musyrikin itu kemudian menyerang kaum muslimin. Ya kalau memang kasusnya demikian, ya dalam rangka menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan muslim, ya diperbolehkan untuk melawan itu. Demikian Mas Adi. Baik, sudah maghrib tiba Ustaz. Sebelum kita closing mohon doanya Ustaz, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, semoga di bulan Muharram ini ya Allah Engkau selamatkan kami semua dari segala bala musibah. Amin. Selamatkan dari segala keburukan makhluk-Mu. Amin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, semoga di bulan Asyura, bulan Muharram ini
Engkau tingkatkan kebaikan kami, dan Engkau lapangkan rezeki kami, dan Engkau bahagiakan keluarga kami, dan semoga saudara-saudara kami yang kurang beruntung di bulan Asyura ini mendapatkan lebih banyak keberkahan darimu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Mitra Mas FM, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Matur suwun informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.